Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk sekalian warga Jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Semarang, dan para simpatisan yang bergabung mengikuti ibadah sektor malam ini secara virtual. Kiranya ibadah ini menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkatnya. Kami keluarga Yohanes Yudisianto mengucapkan selamat beribadah. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh. Kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tandanya megah. Pengasuhan-Mu tetap megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga Yohanes Yudisianto untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya pemberitaan firman disampaikan oleh Penatua Mangontang Panjaitan. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya. Kita memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 23 bait pertama dan kedua menjadi nyanyian pujian yang kita naikkan dalam ibadah ini. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagi-Mu, maha besar, mulia nama-Mu, dan kuasa
kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat surga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga Yohanes Listianto untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk membuka dalam nyanyian dari Kidung Jemaat 25, bait pertama dan kedua yang berjudul Ya Allahku di Cahya-Mu. Kita nyanyikan bersama. Ya Allahku di cahya-Mu tersingkap tiap noda, Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahya-Mu meski redup semarak bintang-bintang, kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa dalam surga. Kami bersyukur bersama dengan seluruh umat Tuhan pada jam ibadah ini. Bersama dengan keluarga Yohanes Listianto yang telah membuka pintu rumah dan pintu hatinya Tuhan, bagi kami menghayati persekutuan sebagai umat Tuhan di Jemaat GPIB Immanuel Semarang. Kerinduan kami akan firman-Mu itulah ya Tuhan,
yang kami harapkan dapat menjadi kekuatan di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami ke depan. Oleh karenanya, tuntun dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, ya Yesus Tuhan kami, agar kami dalam membaca merenungkan dari firman-Mu itu dapat memberlakukannya di dalam kehidupan beriman sehari-hari. Urapan-Mu Tuhan kepada hamba, sehingga setiap kata dan ucapan yang terucap dari pemberitaan ini, semuanya terarah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu semata. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami jemput untuk berdiri. Kita akan membaca pembacaan yang terpilih menjadi renungan kita di malam hari ini dari kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 33 ayat 7 sampai 14. Pada pembacaan ini saya akan bacakan untuk kita semua. Di bawah judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah dia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, keluarga-keluarga Kristen
jemaat GPIB Immanuel Semarang dan seluruh simpatisan dimanapun yang ambil bagian pada jam ibadah malam ini, bagi kita diperhadapkan satu pembacaan berkisar tentang perjalanan iman dari umat Allah yang disebut dengan bangsa Israel. Dan kitab Keluaran ini, kalau bisa kita katakan, inilah Injil bagi umat Israel. Sama seperti kita membaca Injil, Sinoptik Yohanes dan kitab-kitab lainnya, maka Keluaran, Kejadian, Keluaran sampai kepada kitab Ulangan inilah yang disebut dengan Pentateuch, yang menjadi berita sukacita bagi perjalanan kehidupan beriman umat Allah itu. Saudara, pada minggu yang lalu ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat ibadah minggu, di sana kita diperhadapkan dengan kitab yang sama dari pasal 32 sebelum pembacaan kita ini. Di sana digambarkan tentang suatu pertemuan dan perjanjian di Sinai terjadi antara Tuhan, Yahweh, sebagai raja dan umat Ibrani yang keluar dari Mesir itu sebagai bangsanya, umatnya, rakyatnya. Dalam hal ini dapat secara ringkas dikatakan bahwa memang Yahweh inilah yang menjadi raja pembebas dan pemberi kehidupan kepada umatnya Israel itu, dan dia akan memperlengkapi segala kebutuhan umat yang dia pilih dan dia panggil itu untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara, pada minggu lalu pada perjanjian pertemuan dengan Yahweh itu dilanjut dengan berapa bacaan kemudian. Di sana sejarah awalnya ketika mereka keluar dari Mesir sampai menyeberangi Laut Tebrau, kuasa Tuhan begitu istimewa mengasihi mereka. Dari perjalanan ini, perjanjian pertemuan di Gunung Sinai dengan Tuhan itu sebagai raja, di sana kita lihat bahwa memang sang raja ini, Yahweh, menuntut kesetiaan tunggal yang eksklusif dari umatnya. Kesetiaan tunggal yang eksklusif artinya di sana pengenalan umat kepada Allah, ketaatan kepada firman dan perintahnya, dan kesetiaan umat melakukan kebenaran Allah itulah yang tidak boleh tergantikan oleh apapun. Dan kalau bisa dikatakan, perjalanan mereka di dalam perjanjian lama, seperti yang digambarkan dalam bacaan kita di kitab Keluaran dan seterusnya, kita melihat memang di sana ada apa yang disebut dengan kita sekarang ini adalah hal beriman kepada Allah. Karena memang saudaraku, kalau kita baca secara baik-baik di dalam perjanjian lama, tidak satu kata pun kata benda maupun kata kerja yang menunjuk secara khusus berkata tentang iman atau beriman. Iman atau beriman kepada Yahweh yang dimaksud itu selalu digambarkan dengan percaya, melakukan kehendak Tuhan, taat dalam firman-Nya, memberlakukan perintah Tuhan. Itulah yang saya katakan dengan pembacaan kita ini berbicara tentang perjalanan iman dan berimannya umat Israel kepada Yahweh. Dan fakta sejarah memang, sejak dari Sinai sampai kepada selanjutnya, hancurnya pun kerajaan-kerajaan Israel pada berikutnya secara sosial politis. Di sana kita bisa berkata, memang fakta sejarah Israel beriman kepada Yahweh itu memang tetap bersih, tanpa tercampur dengan kepercayaan Kanaan. Kesadaran umat Israel untuk hidup dalam kesetiaan tunggal kepada Yahweh
dihidupi orang Israel, orang Yahudi kata kita yang sekarang ini, hingga saat ini. Di dalam kehidupan keluarga-keluarga orang Yahudi, mereka senantiasa melakukan pengajaran-pengajaran kepada anak-anaknya tentang cerita penghukuman Allah atas penyelewengan iman atau kemurtatan umat kepada Yahweh. Itu terjadi di dalam pasal 32 minggu lalu diceritakan bahwa memang peristiwa patung lembu emas inilah suatu tragedi awal yang membuat bangsa Israel untuk selanjutnya tidak berani untuk menggantikan posisi Yahweh sebagai raja mereka, Allah mereka. Peristiwa yang begitu menyakitkan. Tragedi anak lembu emas memakan korban 3.000 umat yang keluar dari Mesir itu di kaki Gunung Sinai. Dan itu secara nyata diperintahkan Allah sebagai akibat murkanya. Karena ada penyelewengan, kemurtadan. Di sini kalau bisa dibilang peristiwa di Sinai anak lembu emas ini banyak para murtadin yang mati. Dan itu karena memang di dalam kasih Allah dia begitu sedih atas penyelewengan umatnya itu. Dan di dalam hakikat Allah itu, kasihnya itu tidak dapat mentolerir penyelewengan iman yang demikian. Oleh karenanya hukuman tetap dijalankan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tragedi kematian di dalam pasal 32 kitab Keluaran yang kita dengar di dalam khotbah minggu lalu, itu adalah akibat penyembahan berhala patung lembu emas. Oleh siapa? Oleh Kahal. Oleh umat Ibrani yang dipanggil Kahal. Hidup di sekitar kaki Gunung Sinai, mendengarkan perintahnya, lalu kemudian akan diutus kembali ke dalam kehidupannya sehari-hari memberlakukan firman-Nya. Itulah umat Ibrani, orang Israel, Kahal di kaki Gunung Sinai itu. Dan peristiwa atau tragedi yang mengerikan itu menjadikan pada berikutnya umat ini tidak berani lagi menggantikan posisi Yahweh sebagai Tuhan dan Raja Israel. Karena mereka sadar Yahweh inilah yang menyelamatkan mereka dan Yahweh inilah yang akan menghukum penyelewengan umatnya. Berangkat dari sana Bapak Ibu, kita masuk ke dalam perjalanan umat setelah menerima penghukuman Tuhan itu. Dan pembacaan inilah yang kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 33. Khususnya dari ayat 7 sampai ayat 14 ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di situ judul di dalam pembacaan kita dikatakan Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Paskah murka Allah membinasakan 3.000 orang murtad dengan patung lembu emas itu. Ayat 1 sampai 6 kita lihat akibat dari kemurtatan Israel itu Allah tidak lagi berjalan di tengah-tengah umatnya. Bahkan Allah menyebut umat ini kepada Musa, umatmu ini yang sudah rusak. Dia tidak menyebut lagi ini umatku. Umatmu ini telah rusak lakunya. Aku tidak berkenan berjalan bersamamu, bersama dengan umat ini lagi. Tapi begitu pun, teruskanlah perjalanan ini karena engkau berkenan di hadapanku, Musa. Lanjutkanlah menuju tanah perjanjian. Dan satu hal yang kita lihat di sana. Perjanjian Allah Yahweh kepada Abraham, Ishak, Yakub beralih menjadi kepada perjanjian kepada keturunan Musa. Untuk mendapatkan berkat-berkat memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Di dalam beban tugas sebagai seorang pemimpin terhadap bangsa yang tegar tengkuk inilah, saudaraku, Musa merasa sedih. Di dalam kesedihannya, di dalam keputusasaannya, karena Tuhan akan membinasakan umat ini, tidak mau lagi beserta dengan umat ini, dia bersafaat, meminta, membujuk, mengharapkan dengan sangat supaya Tuhan kembali menyertai mereka. Tetapi Tuhan tetap pada prinsipnya, aku tidak akan berjalan dengan mereka lagi.
Sebab murkaku itu tidak dapat mentolerir perbuatan mereka, dan ketika aku akan berjalan bersama dengan umat ini, maka akan banyak lagi kebinasaan yang terjadi dari umatmu itu. Jadi oleh karena itu, berjalanlah Musa. Teruskanlah, pimpinlah umat ini memasuki tanah perjanjian. Maka aku akan mengutus malaikatku. Kira-kira seperti itu. Aku akan mengutus kepadamu. Nah, di situ Bapak Ibu, dengan perjanjian atau perkataan yang dia terima dari Tuhan itu, Musa tetap dengan taat dan setia kepada perintah itu, melakukan tugasnya, meneruskan, membimbing umat ini memasuki tanah perjanjian di Kanaan, mulai dari kaki gunung Sinai. Saudara, pada hal inilah kita bisa melihat Musa berinisiatif, tetap harus ada tangan Tuhan yang menyertaiku, memimpinku, sehingga aku dapat berjalan meneruskan umat ini sampai kepada tanah perjanjian itu. Oleh karenanya kita lihat di dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-7, Musa berinisiatif membangun sebuah kemah. Kemah ini didirikannya di luar dari perkemahan umat, jauh dari perkemahan umat itu, sebagai suatu tempat yang khusus bagi Musa untuk mendekatkan diri, berdoa, memohon bimbingan kepada Tuhan, apa dan bagaimana dia harus memimpin umat ini. Saudara, kemah pertemuan ini tidak sama dengan kemah suci ya. Kalau kemah suci itu ditempatkan di tengah perkemahan umat, dan itu di sana menjadi tempat Allah pada berikutnya bersemayam menjadi raja yang menjadi pemerintah kepada umat Israel. Tetapi kalau kemah pertemuan ini adalah khusus untuk ruangan pertemuan antara Allah dengan Musa melalui malaikatnya. Dan di dalam kemah pertemuan inilah kita lihat, saudaraku, ada ruangan, dengan kata lain seperti itu ya. Ada ruangan khusus yang didirikan oleh Musa sebagai tempat berkomunikasi dia dengan Tuhan atau malaikat Tuhan. Dan dalam bacaan kita selanjutnya kita lihat di sana, ketika Musa datang ke tempat itu, maka ada tiang awan yang menutupi. Tiang awan menandakan kehadiran malaikat Tuhan. Dan di sekitar kemah pertemuan itu terjadi dialog, pembicaraan, komunikasi dengan malaikat itu. Dan di sanalah umat yang di dalam ketakutan, di dalam keraguan-raguannya, menatap kepada Musa. Setiap kali Musa memasuki kemah itu, mereka akan dengan sendirinya berdiri di depan kemahnya, lalu kemudian melihat apa yang terjadi, apa yang dibicarakan antara Musa dengan Tuhan. Karena bagi mereka, hasil pembicaraan, arahan Tuhan kepada Musa inilah yang menentukan nasib mereka ke depan. Karena mereka sudah sadar bahwa mereka telah menjadi tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Nah, ketika Musa sudah berjalan menuju kemahnya dan berbicara dengan Tuhan, lalu kemudian meninggalkan kemah itu, maka umat ini dari masing-masing rumahnya, dari masing-masing kemahnya berdiri dan sujud menyembah. Sujud di dalam rasa rendah hati terhadap kehadiran Allah yang berbicara kepada Musa. Di dalam sujudnya itu tentu mereka berharap kiranya kasih Allah masih menyertai mereka ketika mereka harus menjalani perjalanan panjang memasuki tanah perjanjian itu. Saudara, oleh karena itulah di dalam pembacaan kita di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, jelas di sana tadi sudah kita bacakan, setiap hari Musa keluar dari kemahnya. Kemudian masuk ke kemah pertemuan untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan. Artinya di sini bahwa memang Musa merasa dia
tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan yang akan memberikan bimbingan kepada dia. Kesadaran Musa sebagai seorang pemimpin inilah yang mendapatkan perkenanan Allah sehingga Musa memiliki kemampuan untuk menuntun umat Israel itu memasuki tanah perjanjian selanjutnya. Kemudian di sana kita lihat setiap kali selesai berkomunikasi dengan malaikat Tuhan yang hadir dengan tiang awan di kemah pertemuan itu, ada sujud dan harap-harap cemas dari umat. Untuk kebijakan-kebijakan apa sih gerangan yang akan diberikan kepada kita? Karena mereka sadar ke depannya setiap petunjuk Tuhan kepada Musa dan setiap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Musa inilah yang menentukan mereka ke depannya nanti memasuki tanah perjanjian. Apa dan bagaimana mereka harus berlaku hidup di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Musa sebagai pemimpin umat itu sama juga dengan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita pada saat ini. Seorang pemimpin, baik itu pemimpin di gereja, khususnya sebagai pemimpin keluarga-keluarga di dalam rumah tangga Kristen, di dalam kita sebagai keluarga Kristen, warga gereja. Kepemimpinan seorang menentukan warna perjalanan kehidupan dari keluarga itu. Keluarga yang mengandalkan Tuhan ini, melalui pembacaan kita ini, diharapkan memang perlu adanya menyiapkan dalam tanda petik kemah pertemuan. Ruangan khusus untuk berdoa, berkomunikasi dengan anggota keluarganya bersama dengan Tuhan. Memiliki ruang doa dan konsultasi, kira-kira seperti itu kalau ada dalam gereja. Makanya di dalam gereja-gereja selalu ada satu tempat bagi pendeta atau presbiter untuk berdoa, membicarakan hal-hal terkait kehidupan personal yang ada di dalam ibadah-ibadah atau komunitas gereja itu. Kalau di dalam sehari-harinya kita bisa katakanlah itu seperti ruangan doa dan pastoral. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, sebagai anggota jemaat yang sudah cukup lama menjadi orang Kristen, dalam hal ini mungkin bisa dikatakan sebagai anggota jemaat GPIB ataupun keluarga jemaat GPIB, kita diharapkan juga untuk dapat melihat apa yang dilakukan Musa ini, memberikan ruang khusus dalam rumah kita untuk menjadi tempat bagi kita memohon tuntunan bimbingan dari Tuhan. Dan setiap orang tua atau kepala keluarga sebaiknya di kelanjutannya berpikir untuk bisa menyiapkan ruangan tersebut. Paling tidak, kalaupun tidak ada ruangan yang untuk kita siapkan secara khusus sedemikian rupa, setiap pemimpin, setiap orang tua wajib memberikan atau membuka ruang hatinya. Memberikan ruang hatinya ditempati oleh Kristus yang bertakhta. Sehingga dengan apa yang sudah kita siapkan di dalam hati kita ini, maka di sana kita akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus di dalam memasuki, menjalani perjalanan-perjalanan kehidupan kita, pergumulan-pergumulan keluarga. Karena di sana ada kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih, paling tidak para orang tua, kepala keluarga, mulailah untuk membuka ruang hati kepada Tuhan. Sehingga di dalamnya ada Yesus yang bertahta, memerintahnya.
Sehingga ketika kita sebagai keluarga di dalam menuntun perjalanan kehidupan keluarga-keluarga kita ini ada mendapatkan kenyamanan, ada mendapatkan kebahagiaan, dan tentunya juga tidak akan pernah takut berlebih-lebihan ketika pergumulan-pergumulan atau persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga kita itu datang bertubi-tubi. Di dalam menghadapi setiap persoalan di dalam keluarga kita inilah, dengan kita sebagai pemimpin, sebagai bapak, sebagai ibu dalam keluarga, kita mendapatkan suatu kekuatan dari Yesus. Kita tidak meragukan bahwa Dialah yang akan memampukan kita menapaki hari-hari kita yang sulit. Apalagi kalau kita lihat pada masa sekarang ini ya, dalam kehidupan kita bergereja, masa sulit kita alami hampir 2 tahun ini. Akhirnya mengurung kita, membelenggu kita untuk tidak bergerak keluar secara serampangan. Memaksa kita untuk beribadah di rumah. Memaksa kita untuk tidak lagi memberikan hati kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Memaksa kita hanya untuk mengamankan diri sendiri. Persoalan banyak di sekitar kita terjadi, tetapi kita tidak memberikan diri, waktu kita untuk dapat menggumulinya bersama-sama. Jangan cerita di luar dari keluarga kita. Di dalam keluarga kita pun, kita tidak lagi dalam kebersamaan menghadapi kesulitan oleh pandemi ini. Dalam keluarga sendiri pun kita lihat ada kecurigaan satu dengan yang lain. Situasi inilah yang seharusnya kita hadapi di dalam kekuatan penyertaan Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang kita katakan, kita nyatakan kita ini adalah umat Kristus yang sudah menerima segala kuasa kasih-Nya, yang sudah mengaku percaya, beriman, dan juga menyatakan siap melakukan amanat Tuhan Yesus. Pada kenyataannya dengan pergumulan atau situasi hidup ini pun kita menjadi lupa akan tugas dan tanggung jawab kita yang diamanatkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, membuka hati untuk Tuhan Yesus bertahta di hati kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, itulah yang harusnya menjadi perhatian kita saat ini. Karena saya sendiri pun tidak yakin ya, kalau di dalam kehidupan keluarga-keluarga jemaat GPIB secara khusus ada ruangan-ruangan doa, ada persekutuan-persekutuan khusus yang rutin, seperti antara orang tua dengan anak. Walaupun kadang-kadang atau sering kita menerima SBU, Sabda Bina Umat itu untuk menjadi renungan-renungan pagi dan malam, kita itu hanya sering membacanya mungkin sebagai bacaan pribadi, tanpa pernah mencoba untuk membicarakannya, membahasnya, menggumulinya bersama dengan anggota keluarga. Ini menjadi suatu perhatian paling tidak dengan bacaan ini. Dari bacaan ini memang secara khusus saya melihat ada sesuatu yang lain. Antara apa yang sudah dilakukan oleh Musa ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kepada ayat 12 sampai ayat 14, di situ persekutuan Musa dengan Tuhan di kemah pertemuan itu, kita baca tadi bahwa umat itu berdiri di hadapan kemahnya, lalu memperhatikan Musa sampai masuk, dan keluarnya pun meninggalkan kemah itu menjadi perhatian terus setiap mata yang ada di dalam keluarga-keluarga perkemahan itu. Artinya di sana, mereka melihat dengan sungguh-sungguh dan mencoba untuk meneladani bahwa mereka juga adalah
umat yang berkenan di hadapan Tuhan, yang harus memberlakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka. Dan memang, Bapak Ibu, kalau kita lihat fakta sejarah iman atau berimannya keluarga-keluarga Yahudi yang kita kenal dengan istilah orang Israel dulu itu, sekarang itu kita mungkin menyebutnya dengan orang-orang Yahudi sampai sekarang ya. Dimanapun orang-orang Yahudi ini berada, satu hal yang pasti kita lihat, satu hal yang pasti, di dalam setiap rumah tangga Yahudi, mereka selalu menyiapkan satu mezbah, altar. Di altar itulah orang tua mengajarkan anak-anaknya, anggota keluarganya untuk taat di dalam penyembahan, beriman kepada Tuhan. Dan di dalam rumah itu jugalah melalui altar atau ruangan itulah pengajaran-pengajaran tentang Taurat diajarkan. Dengan berbuat demikian, terbukti memang bagaimanapun bobroknya kehidupan mereka sebagai umat yang tegar tengkuk, seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa tentang umat ini, sampai pada saat ini, satu hal yang pasti, posisi Yahweh sebagai Tuhan mereka, Raja kehidupan mereka, tidak dapat tergantikan oleh kepercayaan-kepercayaan agama lain. Tidak dapat diganggu-gugat posisinya oleh persoalan-persoalan kehidupan, karena mereka sudah belajar dari peristiwa di kaki Gunung Sinai itu, ketika mereka murtad kepada Allah dan dihukum oleh Allah. Dan Musa memberikan teladan kepada keluarga-keluarga Israel pada masa itu untuk meneruskannya. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang mau tidak mau harus kita menyadari mulai dari saat ini lebih jauh lagi bahwa persekutuan dengan Tuhan itu sesungguhnya adalah dimulai dari lingkup hidup keluarga. Lingkup hidup keluarga yang rukun, yang selalu mengharapkan adanya tuntunan pemeliharaan Tuhan terhadap anggota keluarga kita. Sehingga kita ketika berkumpul menjadi umat Tuhan dalam ibadah bergereja, di sana pun apa yang kita dapat dari rumah yang sedemikian rupa indahnya tentang hubungan dengan Tuhan itu, turut serta akan menyertai pelayanan kita, persekutuan kita dengan Tuhan di dalam bergereja. Karena Bapak Ibu, banyak pada kenyataannya, orang-orang hanya melihat atau lebih suka melihat gereja itu sebagai tempat dia datang berhadapan dengan Tuhan dan mencoba untuk memecahkan permasalahan-permasalahannya dalam ibadah dan doa. Itu yang umum. Dan ketika mereka pun hidup sebagai warga jemaat, tetap pemahaman seperti ini yang lebih dominan. Sehingga dengan demikian, gereja bagi kita hanya sebagai ruangan tempat kita membawa setiap permasalahan, bertemu dengan Tuhan. Tidak lagi kita menjadi umat Tuhan yang harus membaktikan diri kita di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang diperintahkan Tuhan. Karena perintah Tuhan itu, amanat Tuhan Yesus itu hanya satu. Amanatnya itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dalam semangat inilah sebenarnya harus kita memberlakukan ketika kita memahami bahwa Matius pasal 28, pergilah jadikan segala bangsa itu menjadi suatu amanat agung. Bukan demikian. Amanat agung yang sesungguhnya adalah hidup di dalam ketaatan kepada Allah yang sejajar dengan ketaatan ketika kita memberlakukan kasih Allah kepada sesama. Jadi kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan peribadatan kita bergereja pun, nyatalah ibadah kita yang ritual itu
terjabarkan, terimplementasi di dalam ibadah aktual ketika kita memberikan hati, perhatian, kepedulian dengan pelayanan dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, dan persekutuan gereja-gereja yang ada. Jadi, kalau kita melihat sering ada banyaknya cekcok di dalam kehidupan bergereja, jangan heran, saudara. Bapak Ibu jangan heran, karena memang kita mencoba membawa situasi rumah kita ke dalam kehidupan kita bergereja. Situasi kita berumah tangga, berkeluarga, itu kita bawa dalam gereja. Bukan suasana kita yang ada dalam gereja itu yang harus kita hadirkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kebalik-balik. Jadi akhirnya muncullah di sana berbagai perbedaan yang mungkin kadang-kadang berbenturan satu dengan yang lain. Sehingga kita melihat peribadatan itu pun berlangsung. Kadang-kadang bagi orang lain menyenangkan, tapi bagi sebagian orang lain kurang menyenangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, persekutuan dengan Allah itu yang diberikan di dalam tema kita melalui bacaan hari ini. Yang mau dikatakan di situ, persekutuan dengan Tuhan atau dengan Allah, itulah yang disebut dengan kehidupan beriman. Kehidupan beriman kita kepada Allah yang harus kita mulai dalam rumah tangga. Itu harus terjadi terus-menerus dan diajarkan kepada anak-anak kita. Untuk pada berlanjutnya mereka nanti akan menjadi anak-anak atau keluarga-keluarga yang meneruskan ajaran kasih kepada Allah dan kepada sesama ketika dia memasuki perjalanan kehidupannya yang masih belum jelas bagi kita saat ini. Di sana kita memberikan pembelajaran kepada anggota keluarga kita untuk tetap menyintai, mengasihi Tuhan Allah. Dimulai dari kehidupan kita bersekutu di rumah. Memberikan ruang waktu kita secara khusus kepada keluarga. Menghadirkan Allah bertahta di keluarga kita. Dengan demikian, ketika kita menyadari, mengamini, merasakan kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka yakinlah kehidupan kita di luar dengan sendirinya, terlebih di dalam kehidupan bergereja, itu pun pasti akan menjadikan berkat bagi orang-orang yang melihat dan merasakan pelayanan yang kita lakukan. Jadi tidak hanya kita memikirkan diri sendiri, tetapi mulai dari sekarang, persekutuan dalam rumah tangga itu, persekutuan dengan Tuhan itulah yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita bergereja maupun bermasyarakat. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tadinya dalam banyak hal menjadi tidak menyekakan hati Tuhan sejak tragedi patung lembu emas di Sinai, hingga sekarang ini kita lihat mereka menghidupi iman dan persekutuan dengan Yahweh tanpa dapat tergantikan dengan kuasa-kuasa atau kepercayaan-kepercayaan lain. Karena mereka memberi hati mereka, membuat ruang di hati mereka dan di rumah mereka juga. Memberi waktu mereka yang cukup buat bersekutu dengan Tuhan. Karena mereka menyadari Tuhanlah pemilik kehidupan mereka dan pemelihara kehidupan mereka dalam menjalani hari-hari ke depan yang masih penuh misteri. Biarlah bagian dari pembacaan kita hari ini boleh kita jadikan pembelajaran untuk kehidupan keluarga-keluarga kita di hari-hari berikutnya, sehingga kitalah yang menjadi pelaku-pelaku kasih Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita merespon firman Tuhan ini
dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 416, baitnya yang pertama. Di bawah judul Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku hidup, apa juga maksudmu, tak berkuangsi atau takut, beriman tetap teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ya Yesus Tuhan kami, ya Roh Kudus, firman-Mu menyapa kami Tuhan sebagai keluarga-keluarga-Mu yang Engkau telah pelihara dari hari ke hari menjalani kehidupan kami. Kami menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami dalam keluarga, ada banyak hal yang tidak kami lakukan seturut dengan perintah-Mu melalui pembacaan hari ini. Kami lebih sering memberi waktu kami, memberi hati kami untuk hal-hal terkait kebutuhan-kebutuhan hidup kami, tanpa memiliki waktu dan ruang hati untuk Tuhan bertahta, menguasai, memimpin kehidupan rumah tangga kami. Sungguh indah Tuhan bacaan hari ini ketika hamba-Mu Musa memberikan ruang khusus, membuka hatinya secara khusus untuk Tuhan yang bertahta, berkuasa, menuntun tugas berat yang Dia emban sebagai pemimpin terhadap bangsa yang tegar tengkuk itu. Pembelajaran dari kemah pertemuan oleh Musa inilah yang kemudian dilihat, diteladani untuk selanjutnya oleh umat Tuhan hingga saat ini. Tapi Tuhan, ketika kami mulai menjalani kehidupan kami menyadari tidak sepenuhnya kami melakukan hal seperti itu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami mohon kepadamu ya Bapa, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah kami dan berilah kekuatan-Mu kepada kami Tuhan untuk mau dan mampu membuka hati kami, membuka diri kami, menyiapkan tempat Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami. Untuk kiranya Engkau yang memimpin kami, menguatkan kami menapaki perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk lebih memberikan waktu kami di dalam pelayanan-pelayanan kasih kepada Tuhan. Melalui peribadatan-peribadatan yang kami lakukan di gereja. Dan kasih kepada sesama manusia yang sama dengan kasih kepada Allah itu. Sebagai amanat agung-Mu ya Yesus Tuhan,
sehingga kami memberikan juga apa yang harus kami lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami seturut dengan kehendak-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Bapa dalam surga, firman-Mu hari ini kami mohonkan agar kiranya di dalam kekuatan yang daripada-Mu saja kami mampu untuk memperlakukannya di dalam kehidupan kami berkeluarga, bergereja, bermasyarakat. Bapa dalam surga, kepada keluarga Yohanes Listianto dan Ibu Adelaida Maid di rumah ini, dengan segala keberadaan mereka pada saat ini sebagai keluarga Kristus, kami bermohon kepada-Mu Tuhan, agar kiranya Engkau sendirilah yang bertahta menguasai kehidupan rumah tangga mereka bersama dengan anak-anak dan orang tua yang ada di sekitar kehidupan mereka. Kasih-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan persuami istrian kekasih hati kami ini Tuhan, di dalam menapaki hari-hari mereka. Kasih-Mu itu juga Tuhan yang nyata di dalam kehidupan rumah tangga mereka, memberikan perhatian dan pengajaran bimbingan kepada anak yang Tuhan berikan di hadapan mereka. Berkati kehidupan rumah tangga ini, berkati kesehatan, beri kesejahteraan, kedamaian yang daripada-Mu. Begitupun kepada anak terkasih, Tuhan yang memberikan hikmat, tuntunan, pemeliharaan, sehingga dia dapat meneladan apa yang menjadi laku hidup kedua orang tuanya di dalam membesarkan nama Tuhan melalui kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan mereka membuka pintu rumah dan pintu hatinya bagi kami secara khusus, untuk menghayati persekutuan kami sebagai umat Tuhan, Jemaat GPIB Immanuel Semarang, keluarga-keluarga jemaat pada malam hari ini. Bagi kami pun semua Tuhan yang ambil bagian dan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, berkenan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, memelihara, melindungi, dan memberikan damai sejahtera-Mu ketika kami menjalani kehidupan kami, terkhusus pada masa-masa pemulihan pada saat ini. Pandemi yang telah memaksa kami untuk terkurung, tidak keluar, bergerak, menyapa setiap orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami sehati untuk menyiapkan hati dan diri kami keluar, memberikan Tuhan memerintah untuk kami dapat menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan bergereja maupun di dalam memberlakukan kasih Tuhan melalui pelayanan dan kesaksian kami sebagai keluarga-keluarga Kristus. Terima kasih Tuhan untuk jam ibadah ini. Kami juga ingin bersyafaat buat kami di dalam tugas pelayanan kami bersama seluruh anggota jemaat dan presbiter di Jemaat GPIB Immanuel Semarang, agar kiranya Tuhan berkenan memberikan kemauan dan kemampuan bagi kami mewujudkan, mengimplementasikan kasih kepada Allah itu dalam kehidupan kasih terhadap sesama. Tuhan, Engkau juga yang menyertai kami ketika kami mendengar dan menghadapi bagian-bagian daripada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesakitan, baik itu tentang kesehatan mereka maupun tentang kondisi hati dan kehidupan rumah tangga mereka pada masa-masa sulit ini. Tuhan, kami bermohon agar kiranya Engkau juga memberkati kami, seluruh anggota jemaat yang ada sebagai keluarga Tuhan, untuk dapat
berjalan di dalam kekuatan-Mu menghadapi pemulihan dari masa pandemi ini. Pendeta, penatua, diaken, komisi-komisi penata layanan dalam jemaat, Tuhan gerakkan secara bersama-sama saling topang satu dengan yang lainnya untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di dalam pelayanannya bergereja dan bermasyarakat. Tuhan, di dalam kesadaran juga kami mengakui bahwa lebih sering kami Tuhan belum sepenuhnya melakukan perintah-Mu, amanat-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, ampunilah dan berkenanlah Tuhan tetap menuntun berjalan bersama dengan kami. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk panitia Hari Raya Gereja nih. Terkhusus pada saat-saat kami akan merayakan hari kelahiran Kristus di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Berilah kepada kami ya Tuhan semangat sukacita untuk dapat melakukan pelayanan yang benar dalam menyambut kelahiran Kristus Tuhan Juru Selamat kami itu. Ya Bapa dalam surga, di dalam segala keterbatasan kami tetap ingin merayakan dengan segenap hati kami sebuah puji-pujian dan sembah yang benar dari umat-Mu di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Semarang. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah memberi diri sebagai panitia, sehingga mereka di dalam segala daya dan upaya yang Tuhan berkati itu menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Bagi mereka-mereka yang pada saat ini juga Tuhan ada di dalam keterbaringan karena sakit tubuh fisik mereka, sehingga mereka tidak dapat lagi di dalam keadaan sukacita, maka kami mohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, berikan kekuatan kepada mereka, sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, ketika mereka memanggil dan menyapa-Mu untuk memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka mampu menghadapi kekurangan atau kesakitan yang mereka hadapi pada saat ini di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Banyak hal yang akan kami pinta kepadamu Tuhan yang tidak dapat terungkap lewat kata-kata dan doa kami. Mari Tuhan, tilik dan selidikilah apa yang menjadi kebutuhan dan kehendak Tuhan sajalah yang jadi di dalam setiap segala permohonan doa-doa kami, bukan kehendak kami semata. Dan ajari kami untuk mengerti, menyadari bahwa kehendak-Mu yang terbaik itulah yang akan jadi. Walaupun kadang-kadang dan bahkan sering terasa pahit dan menyesakkan bagi kami, tetapi ada satu sukacita dan kekuatan damai sejahtera yang akan Kau hadirkan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak datang di dalam setiap puji-pujian dan doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Pengucapan syukur. Kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan dengan mengingat kata Alkitab Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Untuk itu kita menyanyikan Kidung Jemaat 294 bait 1 dan 2, "Beribu lidah patutlah." Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagimu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu ya sumber hidup kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kidung Jemaat 376 baitnya yang pertama menjadi nyanyian penutup bagi kita. Kita nyanyikan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kiranya apa yang menjadi firman-Mu itu senantiasa menjadi kekuatan dan terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami dapat beribadah pada malam hari ini pun, semuanya oleh karena kasih setia-Mu. Dan jadilah kiranya ibadah yang kami naikkan pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan berkenan memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati keluarga-keluarga Kristus dimanapun berada. Menyertai dan memberkati keluarga Yohanes Listianto di tempat ini dan keluarga-keluarga lainnya dimanapun berada. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara terkasih jemaat Tuhan dimanapun berada, masukilah hari-hari kehidupan kita, keluarga kita bersama dengan Tuhan
dan kami mengucapkan selamat memasuki hari-hari di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Hari Rabu.